Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak peserta kursus, kegiatan hari ini, materi kita hari ini adalah tata laksana perkemahan. Materi tata laksana perkemahan ini tujuannya adalah kakak-kakak peserta kursus dapat mengimplementasikan metode kepramukaan. Salah satu dari metode kepramukaan adalah kegiatan alam terbuka dan kegiatan menarik dan menantang. Sehingga kita berbeda dengan kegiatan-kegiatan di kelas yang lebih banyak tertutup pada ruang, dinding. Tapi kalau perkemahan, kita akan bagaimana kita berpendidikan, berproses pendidikan di alam terbuka. Ini adalah tujuan dari tata laksana perkemahan. Jadi bagaimana, saya ulangi, tujuannya bagaimana bisa menerapkan metode kepramukaan 2 poin terutama, yaitu poin kegiatan alam terbuka dan kegiatan alam kegiatan menarik dan menantang. Untuk selanjutnya bagaimana memilih lokasi perkemahan akan dijelaskan oleh Kak Samsul. Kakak, lanjutnya apa yang disampaikan Kak Anang tadi. Sekarang kita menentukan lokasi perkemahan atau lokasi kegiatan untuk berkemah. Dalam kegiatan berkemah, Kakak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, waktu. Kapan kita menyelenggarakan kegiatan perkemahan atau kapan waktunya kita menyelenggarakan perkemahan? Antara bulan Januari sampai bulan Desember. Apabila kita menyelenggarakan kegiatan perkemahan bulan Januari, Februari, Maret, pada umumnya dalam musim penghujan. Untuk itu, banyak hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melaksanakan perkemahan. Waktunya jadi kunci kapan kita menyelenggarakan. Nah, terkait dengan masalah kondisi, nanti akan dibahas di dalam menrisnya kegiatan perkemahan. Yang kedua, jumlah peserta. Semakin banyak jumlah peserta yang kita ajak berkemah, tentunya lokasi jadi pilihan yang tidak bisa diremehkan. Membawa 40 orang dengan membawa 100 orang tentunya akan berbeda. Yang ketiga, peralatan apa saja yang harus kita bawa? Oleh karena itu, dalam kegiatan perkemahan, apalagi golongan Padeka, kita tidak perlu susah payah membawa peralatan yang serba berat dari gugus depan atau dari pangkalan menuju ke lokasi perkemahan. Seharusnya golongan Padeka dalam perkemahan tidak bisa atau tidak boleh diribetkan dengan berbagai peralatan. Karena kita memasak misalkan bisa memanfaatkan kondisi lingkungan, asalkan tidak sampai merusak kondisi lingkungan. Yang berikutnya, lokasi yang kita pilih tentunya lokasi yang aman, yang tidak membahayakan peserta. Misalkan memilih dataran yang tidak, yang harusnya dataran yang sifatnya tidak menanjak atau bukan lereng, bukit. Tentunya di tanah lapang apabila ada. Namun terpaksa apabila tidak ada, carilah masing-masing tenda ini bisa menempati lokasi yang tidak terlalu membahayakan atau tidak di wujud lerengan. Yang berikutnya harus terjangkau oleh kendaraan, misalkan hanya sepeda motor, menuju ke lokasi perkampungan. Apabila terjadi sesuatu hal, kita bisa minta bantuan pada masyarakat terdekat. Kemudian dengan sumber mata air, ini harus sumber mata air. Kemudian dekat dengan lokasi mungkin barangkali tempat untuk perawat kesehatan, misalkan puskesmas. Kita harus mencari lokasi yang semacam. Apabila memang jauh, maka kita perlu mempersiapkan dari rumah tentang tim kesehatan. Nah, oleh karena itu kakak, hati-hati di dalam bergiat. Dan sekali lagi kami ingatkan, kehadiran anggota dewasa dalam hal ini adalah pembina, hukumnya wajib di dalam setiap kegiatan.
Jangan sampai walaupun kita sudah mengenal istilah dari, oleh, untuk, tetapi jangan serta-merta mempercayakan dengan kondisi semacam itu. Kita sebagai anggota dewasa, sebagai pembina, wajib hukumnya untuk hadir di dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, di dalam manajemen risiko perkemahan nantinya akan dibahas oleh kakak kita yang satu. Salam Pramuka. Kakak-kakak, kali ini kita akan membahas satu kegiatan yang paling menyenangkan, yang sangat identik dengan pramuka, sangat identik dengan gerakan pramuka, sangat identik dengan kepramukaan, yaitu berkemah. Nah, sengaja saya beri judul berkemah yuk. Ya, ini untuk mengajak kakak-kakak semua melaksanakan berkemah. Menurut WPDO, ini merupakan kegiatan rekreatif di alam terbuka. Jadi sekali lagi, kegiatan yang rekreatif, jadi bukan kegiatan yang membosankan, kegiatan yang selalu mengganggu kesenangan kita. Ini rekreatif sekali. Tetapi ingat bahwa meskipun rekreatif, berkemah itu memiliki banyak pendidikan, memiliki unsur pendidikannya. Tujuan berkemah, yang pertama, kalau di pramukaan, berkemah itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan terutama tentang hubungan dengan Tuhan, mengucapkan rasa syukur, ya, kode kehormatan yang berkait dengan cinta alam dan sesama, ya, itu kode kehormatan. Di samping tentu saja ada wujud takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi tujuannya menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan kode kehormatan pramuka dalam kehidupan peserta didik, ya, sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa mereka. Jadi kalau untuk adik-adik siaga tentu berbeda dengan adik-adik penggalang, berbeda dengan penegak, dan tentu berbeda lagi dengan pandega. Bentuk perkemahannya juga berbeda, ya. Kemudian berkemah ini juga sarana implementasi metode pendidikan kepramukaan, yaitu kegiatan di alam terbuka yang menantang dan menyenangkan. Kita ingat bahwa metode kepramukaan itu ada 8 metode. Salah satunya adalah kegiatan alam terbuka. Ciri khas pramuka, ciri khas kepanduan yang dikembangkan oleh Fletch Bowden Powell itu adalah kegiatan di alam terbuka yang menantang dan menarik atau menyenangkan. Ini selalu menyenangkan hati, sesuai kata hati. Nah, tapi ada unsur pendidikannya. Perlu diperhatikan dalam berkemah, ini kakak-kakak harus memperhatikan beberapa hal, ya. Yang pertama, menerapkan prinsip dasar program kegiatan selama berkemah. Prinsip dasarnya harus jelas, yang direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, ya. Tujuannya apa, macam kegiatan seperti apa. Nah, ini harus direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Jangan kita berkemah ujuk-ujuk berangkat berkemah, ujuk-ujuk tiba-tiba berkemah. Ini harus ada perencanaan yang matang supaya tidak terjadi trouble. Nah, kemudian pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Nah, ini sesuai tujuan. Nah, ingat, meskipun berkemah itu kegiatan rekreatif, tapi tujuannya kan jelas, maka harus dipilih yang sesuai. Kita mau berkegiatan yang berhubungan dengan diving misalnya, kita berkemah di pantai, kita berhubungan dengan hiking, mountaineering, kita bisa di hutan atau di gunung. Nah, itu pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Tapi kalau kita mau kemah bakti, nah, jangan terlalu jauh dengan perkampungan. Misalnya memang mau kemah bakti untuk
untuk Bunda Pertiwi ya, untuk lingkungan sekitar, maka kita melaksanakan itu. Kemudian perlengkapan yang memadai. Nah, perlengkapannya harus sesuai ya. Jangan adanya, tapi perlengkapan yang sesuai dengan tujuan perkemahan itu ya. Dan sesuai lokasi yang dibutuhkan. Kita mau berkemah ke di hutan yang kita bawa kano, ya nggak mungkin ada gunanya. Ya kecuali di sana ada sungai besar juga bisa. Tapi perlengkapannya maksudnya adalah sesuai dengan kondisi dasar dari pemilihan lokasi. Nah, ini perlengkapan yang memadai. Tenda jangan lupa, misalnya ya, alat masak, bahan dan sebagainya. Kemudian laksanakan manajemen perkemahan dan mekanisme kegiatan yang tertata rapi, skedulnya jelas, skenarionya jelas. Itu manajemen perkemahan. Lokasinya jelas, siapa yang melaksanakan. Ya. Kemudian utamakan keselamatan. Ya, yang utama selamat. Ini sesuai dengan tujuan berkemah yang rekreatif, jangan malah menimbulkan mencabut nyawa misalnya. Nah, berikutnya apa yang harus diperhatikan ketika memilih lokasi perkemahan? Ya, misalnya yang utama, pertama harus diperhatikan harus aman. Aman dalam artian aman dari rawan bencana. Jangan misalnya kita mau berkemah di gunung, sudut kemiringannya ekstrim sekali, 70 derajat, 80 derajat, bahkan 90 derajat ya nggak mungkin, langsung longsor 90 derajat. Ya, itu jadi ada aturan. Misalnya kita miring di kemiringan 30 derajat, oke lah, itu masih bisa. Nah, masih bisa 30 derajat. Ya, nah, kalau sudah lebih itu agak riskan, berisiko, aman dari longsor, aman dari gangguan ya, binatang buas, ya, aman dari gangguan orang-orang, ya, manusia. Ini juga kadang-kadang mengancam juga ya. Kemudian alam terbuka yang bebas polusi. Jangan kita berkemah di dekat pabrik rokok misalnya, atau pabrik yang tingkat polusinya sangat tinggi. Untungnya di Indonesia pabrik-pabrik itu sudah dilokalisir, jadi kita tidak akan berada di sekitar pabrik misalnya. Tapi tetap ini harus kita perhatikan, jangan sampai di alam yang tingkat polusinya tinggi. Kemudian lokasi tanahnya rata dan sedikit muring boleh, tadi sudah ya, aman. Lokasi tanah rata supaya nyaman tidur. Kemudian terdapat pohon pelindung dari terik matahari, supaya kita tidak terbakar meskipun kita berada dalam tenda, tapi ketika berkegiatan kan juga perlu berlindung. Dan banyak tenda kita kan ketinggiannya ya paling 1-2 meter. Nah, ini juga panas kalau terkena matahari. Maka kita harus berada di pohon. Tapi pilih pohon yang jangan sampai yang kering. Nah, itu kan bisa patah, bisa tumpah. Itu kalau di bawah pohon. Kemudian supaya tidak bosan, kita harus pilih lokasi yang menarik pemandangannya, ya. View-nya bagus, ya, bagus. Kita bisa melihat sungai-sungai, melihat pantai, melihat gunung-gunung dan sebagainya. Itu pemandangan sekitar yang menarik. Nah, jangan lupa karena kegiatan berkemah ini ada kegiatan pendidikannya, maka harus ada kegiatan alam terbukanya. Jangan semua di sekitar itu pohon, tidak ada alam terbukanya. Ya kita tidak bisa berkegiatan. Ya. Kemudian tidak terlalu dekat dengan jalan raya, supaya tidak terganggu ya kegiatan kita. Kemudian juga tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Meskipun bakti sosial misalnya, kita masih ada jarak lah dengan pemukiman penduduk. Karena kita supaya tidak mengganggu kenyamanan penduduk itu juga ya. Tapi perhatikan bahwa lokasi kita harus ada tempat untuk emergency exit. Jadi ketika darurat kita evakuasi peserta itu seperti apa harus diperhatikan. Jalannya harus jelas ke arah mana ketika ada emergency. Kemudian berikutnya tidak terlalu jauh dari fasilitas umum ya, seperti pasar, sehingga kita kalau butuh apa-apa
masih bisa dijangkau lah. Paling tidak ada warung penduduk yang jual bahan-bahan kebutuhan kita ya. Kemudian ada klinik kesehatan, ada pos keamanan. Kalau perlu ya kita kerjasamalah dengan pihak puskesmas, dengan keamanan setempat. Ini untuk menjaga nih jika ada kondisi darurat. Kemudian perlengkapan perkemahan, apa yang kita butuhkan ya. Prinsipnya perlengkapan perkemahan ini harus menunjang enak makan, enak tidur, enak jalan, enak berkegiatan. Jadi kakak-kakak ketika berkemah harus ada enak makannya. Misalnya harus bawa alat masak yang standar, bukan standar, ada minimal bisa membuat masak ya, bisa mateng masakan kita ya, bisa menanak nasi atau bahan pengganti nasi itu bisa dilakukan. Oleh karena itu harus bawa, boleh ya pada umumnya portable lah, bawa yang portable. Kecuali kita mau di pinggir hutan yang tidak musim hujan, kita bisa memakai ranting-ranting di sekitar itu, bukan memotong pohon, tidak boleh ya. Ranting-ranting atau cabang yang jatuh dari pohon itu bisa kita gunakan untuk masak. Tapi kita lebih aman bawa kompor portable, bawa parafin sebagainya. Kemudian bahan masak, ya, meskipun dekat pasar, tapi kan bahan masak kalau kita balik-balik ke pasar tentu biaya juga. Bahan masak harus dipersiapkan di bawah, apalagi jauh dari pasar. Kemudian enak tidur, jangan sampai berkemah kita nggak bisa tidur, nggak bisa beristirahat, maka kita juga nggak bisa berkegiatan. Maka harus ada tenda tidur yang nyaman. Tenda tidur kakak-kakak bisa milih tenda dum misalnya kalau untuk 2 orang, 3 orang ya. Tenda regu kalau untuk 8 orang, 9 orang, 7 orang itu tenda regu. Tapi kalau kita 30 orang bisa milih mau kita tidur bersama satu peleton, ya, bawa tenda peleton, tapi berat membawanya. Tapi kalau dibagi per regu itu lebih ringan. Nah, apalagi kalau dibagi per 2-3 orang kan cukup tenda dum. Tapi kalau pandega itu pada umumnya ya jumlahnya sedikit, bisa 3 orang saja ya, bisa 3-4 orang saja kalau pandega. Kemudian jangan lupa tenda dapur untuk masak kalau hujan ya, atau menyimpan alat-alat masak. Tenda makan, jangan sampai makan ya di tenda tidur, masak di tenda tidur. Nah ini tentu tidak sehat ya, tidak sehat dan bahayakan ya. Kemudian penerangan juga harus bagus ya, minimal kita bawa lampu emergency lah. Nah itu enak tidur supaya kita tidak didatangi ular atau binatang-binatang yang lain ya. Kemudian enak jalan maksudnya barang-barang yang kita bawa itu bisa ringkas, kalau bisa masuk ke karir semua sehingga ringan kita berjalan, ditata dengan yang baik. Misalnya yang berat-berat diletakkan kira-kira karir kita yang posisi di punggung itu cara menatanya. Yang ringan-ringan taruh di atas misalnya, atau yang mau dipakai duluan ditaruh di atas, itu nata. Kemudian alat komunikasi ini juga penting dalam kondisi darurat atau berhubungan dengan teman, itu butuh alat komunikasi. HT misalnya, kalau HP kadang-kadang di tempat perkemahan kan sinyal tidak ada, tapi kalau HT alat yang talkie itu masih bisa memungkinkan ya. Ini juga memudahkan untuk berkegiatan alat komunikasi. Alat kegiatan ya, sesuai dengan kegiatannya apa, ini harus kita siapkan. Kalau kegiatannya mau hiking, jalan-jalan saja, mungkin tidak terlalu banyak alat yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita mau mountaineering, ya harus bawa karmantel, tali karmantel, krusik dan sebagainya.
Kalau kita mau diving ya harus bawa alat selam, ya. Alat selam, alat ya kebutuhan menyelam itu. Ya. Kalau kita mau susur gua, lampu, senter harus ada. Nah ini bahan alat-alat yang kita butuhkan ketika berkemah. Kegiatan yang bisa kita lakukan dalam berkemah, ya ada penjelajahan misalnya, dan outdoor activity seperti hiking, jalan-jalan, diving, susur gua, climbing, ini panjat tebing, mountaineering, ada rappelling, ya, turun rappelling, ada rafting, ini susur sungai, diving, nyelam, nah itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dan lain-lain banyak, ya banyak kegiatan. Misalnya kita hanya mau latihan survival, bisa juga kita lakukan di perkemahan. Bakti masyarakat bisa dilakukan, ya. Bakti masyarakat macam-macam, ada penyuluhan, ada pembangunan fisik, ya. Seni dan budaya, misalnya api unggun, ya, dalam bentuk api unggun, menampilkan seni, bisa kolaborasi juga dengan masyarakat sekitar untuk menampilkan budaya, gitu. Atau juga bisa untuk keterampilan kepramukaan teks pram, ya, halang rintang, ya, mematangkan teks pramnya, misalnya kita mau navigasi, berlatih navigasi, kita belajar langsung di alam terbuka. Nah ini macam-macam kegiatan, masih banyak yang bisa dilakukan di dalam kegiatan berkemah atau outbound building teamwork. Kemudian tata laksana perkemahan. Tata laksana perkemahan ini bisa kita atur seperti pemerintahan, seperti perkampungan. Nah, misalnya ada RT-nya, ada RW-nya, ada kelurahan, ada kecamatan. Nah ini tergantung dari jumlah peserta. Kalau jumlah pesertanya sampai 1.000 orang, misalnya kegiatan Karang Pamitra Nasional, misalnya pesertanya 2.000-5.000 orang, nah, bisa pemerintahan diatur sampai presiden, ada kepresidenan, ada gubernuran, ada kabupaten, sampai ke tingkat RT, sampai terkecil. Intinya penata perkemahan ini mengelompokkan peserta itu supaya kita mudah berkoordinasi. Kalau nggak ada pemimpinnya di situ, nggak ada yang mengatur, nah ini tentu mengganggu atau tidak memperlancar aktivitas. Nah, maka sangat dibutuhkan ini tata perkemahan itu. Paling penting juga ini manajemen risiko dalam perkemahan. Jangan sampai kita mengadakan perkemahan tanpa memperhatikan risiko, ya. Faktor risiko, manajemen risiko. Risk management ini sangat penting, ya. Misalnya ini berkait dengan kegiatannya apa, itu harus jelas. Kegiatan ini menimbulkan risiko ini. Kegiatan di pantai risikonya apa? Tenggelam, misalnya. Maka kita harus mengantisipasi bagaimana meminimalisir risiko. Ya. Misalnya ada yang jaga, kemudian kita persiapkan pelampung, dan sebagainya, itu mengatasi. Nah, kemudian larangan di lokasi itu, ya, misalnya di lokasi itu tidak boleh dimasuki oleh peserta putri. Nah, ini juga kita harus perhatikan itu, misalnya. Jadi kita harus komunikasi dengan penduduk sekitar, pemimpin sekitar, bisa pemimpin pemerintahan atau pemimpin adat, ya, ketua adat. Kita komunikasi, adakah yang di tempat-tempat ini yang tidak boleh dikunjungi misalnya, nah, atau kalau ke pantai di sini tidak boleh pakaian merah, ya sudah kita ikuti gitu, ya. Bukan kita percaya hal semacam itu, tetapi ini supaya kita tidak ada konflik dengan masyarakat. Kemudian hasil utama yang diharapkan seperti apa hasilnya, ini kan nanti menentukan manajemen risiko yang dibutuhkan. Kalau kita hanya ingin rekreatif, nah, kenapa harus mengambil kegiatan yang berisiko tinggi? Contoh, kita ingin hanya ngambil view yang bagus. Salah satu peserta pada ada kejadian di satu kota,
itu sampai ke naik gunung dengan sudut kemiringan yang nggak mungkin itu dijangkau, sehingga dia tergelincir, jatuh, meninggal. Nah ini karena tidak sesuai resiko yang dihadapi dengan hasil yang diharapkan. Kemudian ancaman dan peluang utamanya. Ancamannya apa? Peluangnya apa? Untuk bisa mengatasi ancaman itu. Ancaman bisa menjadi peluang. Baliknya peluang juga bisa menimbulkan ancaman. Nah ini kita harus mensiasati. Ya. Sesuatu yang merupakan ancaman. Nah, di sini banyak binatang yang ganggu. Nah, tapi bisa menjadi peluang. Dan ternyata binatang-binatang yang mengganggu itu bisa dijadikan makanan misalnya. Nah ini kan ancaman bisa menjadi peluang. Kemudian area ancaman atau kelemahannya. Nah, kemudian permasalahan yang dikenali, yang harus dikenali. Nah ini adalah manajemen risiko. Kita harus mengatur seberapa besar risiko. Kita harus meminimalisir risiko. Nah, risiko di pantai, kadang kegiatan di pantai berbeda dengan risiko di gunung, berbeda dengan risiko di hutan, berbeda dengan risiko di tanah lapang. Ya. Bagaimanapun juga semua harus diantisipasi. Kalau di gunung ada longsor, di hutan ada kebakaran hutan, maka kita harus, misalnya kebakaran, ya kita harus mengantisipasi jangan sampai bermain api, misalnya itu. Nah ini adalah beberapa hal yang berkait dengan manajemen risiko. Baik kakak-kakak, demikian materi, selintas materi yang bisa disajikan. Kakak-kakak selanjutnya mendapatkan tugas, nanti bisa dilaksanakan setelah kegiatan ini selesai, kegiatan kursus selesai. Nah, tugas kakak-kakak ada merencanakan kegiatan perkemahan dengan kondisi waktunya 3 hari 2 malam. Nah, silakan diatur dalam waktu 3 hari 2 malam itu seperti apa kegiatannya. Pesertanya 200 orang, terdiri dari diperkirakan 100 putra, 100 putri. Nah, desain yang harus meliputi tata laksana atau organisasi perkemahannya diatur, siapa yang menjadi RW-nya, siapa yang menjadi RT-nya, sarana prasarananya apa yang dibutuhkan, lokasi ditentukan lokasinya di mana, rencanakan kegiatannya apa saja, skedulnya apa, skenario-nya seperti apa, manajemen resikonya seperti apa, itu masuk di desain. Jadi harus memperhatikan organisasinya, sarana prasarana, lokasi, rencana kegiatan, dan manajemen. Kakak-kakak, untuk kegiatan berkemah ini banyak referensi yang bisa kakak baca ya. Ini juga video atau PPT yang saya videokan ini mengambil dari beberapa referensi, misalnya ada dari The Boy Scouts Handbook, ini karyanya atau Boy Scout of America dari Baden Powell, ada Robbing to Success, ini yang sangat terkenal untuk adik-adik penegak Andega, atau bisa dari yang cari di Google Simple Scouting Bootstrap.com 2012. Ini manajemen risiko, ini paling banyak dari sana, dari Simple Scouting Bootstrap.com, itu ada di sana. Jadi bisa kakak-kakak gunakan untuk referensi kegiatan berkemah. Demikianlah kakak-kakak materi tentang berkemah. Selamat menikmati kehidupan perkemahan. Laksanakan dengan enjoy, laksanakan dengan santai, dinikmati benar. Jangan membebani kakak-kakak bahwa berkemah ini menyiksa. Tapi mari kita nikmati kegiatan perkemahan ini. Demikian, salam pramuka.